Usut punya usut, perseteruan Ruben Onsu dan Sarwendah bukan hanya soal nafkah saja. Harta gonogini antara Ruben dan Sarwendah pun masih belum berakhir. Rumah yang kini ditempati oleh Sarwendah dan anak-anak turut menjadi polemik. Katanya nih rakyat, antara Ruben dan Sarwendah kini masih mempermasalahkan tentang cicilan. Duh. Tapi rakyat, penasaran gak sih sama wujud dan isi rumah mewah seharga puluhan miliar yang masih jadi sumber perseteruan Ruben dan Sarwendah? Iya, gue takut lah pasti. Dia kan ibunya ponakan gue kan. Darah daging gue, kalau gue kangen sama ponakan gimana? Lavender married, tetapi melakukan pernikahan demi menutupi orientasi. Pemujanya si ex Cherry Bell sama si Olga Dua ngomong begini, jangan biarkan hak asuh anak itu jatuh ke tangan ayahnya, ntar anak-anaknya itu dimasukin ke agama Islam. Dasar hantu. Masalah agama itu urusan masing-masing, nggak mungkin si Ruben Onsu itu memasukkan anaknya ke dalam agama Islam. Ini soal hak asuh anak, ayah yang tepat buat anak-anaknya, bukan untuk orang lain. Orang luar nyungsep masuk ke dalam rumah tangganya orang meskipun udah bercerai, tapi seakan-akan memiliki hak yang sama di dalam rumah itu. Tanya itu saja bahas kaitannya kedua putrinya yang melalui prosedur bayi tabung pun lantas turut mendapat sorotan. Sarwendah yang mengkonfirmasi dokter spesialis kandungan yang menangani program tersebut. Dengan pedenya ia bangga oleh kabar itu tanpa disadari jika tindakan tersebut adalah jadi bahan gunjingan terhadap kedua putri Ruben. Waduh, ini ada info lagi guys ya. Masih sanggup biayai, tapi dari ART sopir sampai sempak minta dari Ruben. Rinciannya kesebar lagi, masih aja ngeles ya. Mau diceritakan atau dijelaskan sedetail dan serinci mungkin netizen tetap melihat kasus ini dari awal muncul karena uang nafkah di stop ya, dan Sarwendah tantrum. Nah, netizen masih sanggup tapi mengeluh protes kok cuma 75 juta gitu guys. Nah, ini kita seperti apa ya? Sarwendah tidak mengeluh hal yang terkait dengan nafkah dan segala macam, tidak ya. Klien kami masih sanggup, masih bisa membiayai semua anak-anaknya. Tuh. Ada dua kejadian. Tuh, kenapa ramalan ini 4 tahun yang lalu aja harus terjadi Tuhan katanya. Waduh. Momen yang kamu alami yang jauh lebih tragis dari yang pernah kamu ceritakan selama ini. Ketika Tuh, ini dari ramalan siapa sih? Aku lupa namanya itu. Ari itu kalau nggak salah. kalian terjadi salah paham dalam rumah tangga kalian, berbanyak sabar, menghela nafas, berdoa. Tuh, banyak bersabar tuh. Ini 4 tahun yang lalu ya ramalannya tuh, guys. Karena keributan yang kalian alami itu adalah hal yang tidak wajar. Tuh, tidak wajar kan. Sarwendah pecun banget, udah gatel banget ya, gitu-gitu anjing kata gue. Saat orang yang ngetik itu tuh mencerminkan diri sendiri, lu jangan gitu. Waduh, katanya mencerminkan diri sendiri, padahal bukan, netizen kan melihat karena kelakuannya gitu ya guys ya. Kalau Sarwendahnya baik diem-diem aja, apalagi ini kan ini bukan suami ya. Kalau misalnya masih pacaran begini kan ya, apalagi dia punya anak gitu, malu nggak sih guys ya, udah nepel-nepel begini guys ya. Ya wajar kalau misalnya netizen tuh bilang menggatal, ya wajar gitu. Apalagi kan dulu pernah bilang kan sama netizen di media sosial kayak waktu zaman-zaman Ruben deket sama siapa, Desi Ratnasari gitu ya. Dia bilang, aduh jangan bahas itu, takutnya anak-anak melihat lah bla 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 gitu guys. Kalian bisa lihat sendiri ya, kan ada fitnya tuh di mana-mana, jejak di kita tuh nggak akan pernah hilang guys ya. Tuh kan, makanya ya kayak dia tuh seakan-akan termakan sama omongannya dia sendiri gitu guys ya. Waduh. Gak ada batasan sedikit pun, suami bukan, ya, anak orang, anak Ruben. Betul. Ngapain coba? Oh my God. Gimana nggak radang bapaknya ngeliat ini cuy? Hah? Betul. Pun gue diem ya, gue diem. Tapi menurut gue belakangan ini memang gue harus speak up akhirnya. Waduh. Ini ada lagi guys. Ya. Selain itu diketahui sebelumnya Sarwendah mengunggah video permintaan maaf yang tidak menyebut nama Ruben. Dalam pernyataannya, Wenda hanya sebatas minta maaf pada netizen usai melontarkan hinaan pada mantan suaminya. Sangat keterlaluan, Ruben sangat terpukul oleh 2 video anak Sarwendah duduk di atas pangkuan Sergio ya. Waduh. Namun meski menuai komentar negatif dan banjir hujatan, bukannya merasa bersalah dengan semua tindakannya itu, Sarwendah justru bikin warganet semakin geram karena kesombongan dan keangkuhan yang diperlihatkan di depan publik.
Dalam video yang beredar, ia nampak tengah live bersama Manda, karyawan yang juga sedang disoroti warganet. Saat dimintai klarifikasi dan permintaan maaf kepada pihak Ruben, Wenda malah sangat terlihat angkuh dengan menyebut gak perlu klarifikasi karena punya banyak bukti. Tayal sikapnya yang terlalu angkuh ini pun langsung tuai berbagai hujatan. Bahkan sikap asli Sarwenda dikuliti abis-abisan oleh sosok ini. Iya bun, at least gue sih kalau difitnah gue bisa klarifikasi, gak perlu diem-diem nyimpen sendiri. Paling heboh banget, aku nggak suka banget sama si Manda ya karakternya, bukan karena aku bela Ruben, tapi aku tipe orang yang nggak suka ketika melihat orang tuh terlalu caper gitu ya. Kelihatan banget caper banget nih si Manda itu ya, terlalu over. Kalau gue klarifikasi ini dia GG. At least setidaknya. At least gue gak bisa klarifikasi tapi gue punya banyak bukti. Waduh. Sementara di sisi lain, setelah status Giorgio pacar Sarwenda yang mengaku CEO terbongkar, kini sosoknya tak lagi berani menampakkan wajahnya di depan publik. Apalagi sampai ada pihak perusahaan yang diketahui merasa namanya tercoreng, sehingga pihak tersebut mengeluarkan surat edaran yang mengatakan jika Giorgio bukanlah CEO, melainkan hanya sebatas bintang tamu yang tidak memiliki peran penting di dalamnya. Tuh, tidak penting katanya guys, waduh. Dalam hal ini, Ivan Gunawan lantas memberikan sindiran tajam pada pacar Wenda tersebut, di mana Ivan sedang melakukan live bersama Ruben Onsu. Saat keduanya asik ngobrol, tiba-tiba saja ada banyak komentar yang memancing percakapan mereka berdua, sehingga Ivan Gunawan blak-blakan menyentil Gio yang berperan sebagai CEO. Mendengar pernyataan Ivan Gunawan itu, Ruben pun terlihat memalingkan wajahnya ke samping layar, seolah tak kuasa menahan tawa. Pernah nggak lo nyobain coklat ini? Nggak. Oh, 100 gramnya 600.000. Ini gue irit-irit dah. barusan lu ngomong Ferrari. Barusan lu ngomong Lamborghini. Coklat 600.000 aja lu makan lu irit-irit. Makan irit-irit katanya gitu. Gak konsisten. Aku tuh bukan CEO guys. Waduh. Dulu aku tidak bisa membedakan mana yang cong, mana yang bukan cong. Tapi sekarang aku sudah bisa membedakannya. Pertanyaannya Sarwendong, kalau kau sudah membandingkan seperti itu, berarti kau sudah merasakan dua-duanya. Kau sudah merasakan menurutmu. Waduh. Ada konflik yang aku tidak bisa kasih tahu di sini. Waktu pertama kali Ciwenda sama Cidevi keluar itu masih kaget sih. Maksudnya Ciwenda sama Cidevi itu seingat aku mereka dikeluarkan. Jadi pada saat mereka memutuskan untuk mengeluarkan Wenda dan Devi gitu. Jadi akhirnya juga jadi oh ya gimana ya. Waduh guys. Aku mah kalau mau udah just mau nikahin Ruben Onsu. Pas kalian, dunia hiburan kembali pecah. Di saat publik sedang tegang-tegangnya mengawal kasus hukum antara Ruben Onsu dan Sarwenda, tiba-tiba saja jagat maya diguncang oleh sebuah pengakuan yang benar-benar tak terduga. Ratu YouTube Indonesia, Ria Ricis, secara belak-belakan mengeluarkan pernyataan mengejutkan saat menggelar sesi live di akun media sosial pribadinya. Ketika ditanya oleh salah satu penggemarnya mengenai sosok pria ideal atau masa depannya, kemudian disusul dengan pertanyaan lain, apakah Ria Ricis mau menikahi Ruben? Tanpa ragu dan dengan gaya khasnya yang ceplas-ceplos, Ricis dengan tiba-tiba menyebut mau dan berseloroh mau menikah dengannya. Sontak saja potongan video live tersebut langsung viral di mana-mana dan memicu gelombang reaksi dari netizen. Tuh ya langsung mendapat reaksi dari netizen. Meskipun ucapan tersebut bernada candaan khas Ricis, siapa sangka kalau jutaan netizen justru baper, menganggap mereka sang serasi dan berbondong-bondong memberikan restu agar mereka berdua benar-benar berjodoh di dunia nyata. Mari kita bedah bagaimana awal mula momen langka ini bisa terjadi. Bagi mereka yang paham karakter Ria Ricis, canda seperti ini memang sudah menjadi makanan sehari-hari. Ricis dikenal sebagai sosok yang ekspresif dan suka mencairkan suasana. Namun di tengah panasnya polemik Ruben Onsu yang sedang berjuang menghadapi mantan istrinya, munculnya nama Ruben Onsu dari penggemar yang kemudian ditanggapi oleh Ria Ricis, tentu saja memiliki nilai berita yang luar biasa tinggi. Ini membuktikan bepusaran kasus Ruben tidak hanya menarik perhatian emak-emak sekampung, tapi juga magnet bagi selebriti papan atas sekelas Ricis untuk ikut menyorotinya.
Namun sebelum lanjut, apakah kalian setuju atau tidak keduanya benar-benar bersatu di dunia nyata? Tulis pendapat kalian di kolom. Tuh, apakah kalian setuju ya antara Ruben dan Ria Ricis ya berjodoh ya? Wah, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin bersama Desi Ratnasari atau jodohnya sama siapa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu infonya guys, terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel Uki Cafe Reaction. Ini adalah channel kedua aku ya. Yang pertama ada Uki Kevin, yang kedua ini channelnya yaitu Uki Kevin Reaction ya. Dan sekian infonya, kita bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.